Seruput kopi dulu, Ler. Hari ini kita bahas inti dari perang modern. Bukan soal siapa punya jet paling mahal, tapi siapa yang paling menguasai spektrum elektromagnetik. Karena di era di mana F-35 menjadi bagian penting dari kekuatan udara Amerika Serikat, serta persaingan dengan China dan Rusia, perang sesungguhnya terjadi sebelum peluru pertama ditembakkan. F-35 sering disebut pesawat siluman paling canggih di dunia. Namun satu hal yang sering salah dipahami, F-35 bukan sekadar jet tempur, melainkan node peperangan elektronik terbang. Radar AESA-nya, kemampuan sensor fusion, data link, serta kemampuan serangan elektronik membuatnya tidak hanya menghindari radar, tapi juga mengacaukan sistem lawan. Amerika Serikat tidak bergantung pada satu pesawat saja. Mereka membangun ekosistem peperangan elektronik yang terintegrasi. F-35 bekerja bersama pesawat seperti A-18 Gig-Crawler, pesawat pengintaian, pengawasan, dan pengamatan, satelit, kapal perang, serta sistem cyber. Targetnya jelas, melumpuhkan radar musuh sebelum mereka menyadari sedang diserang. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir F-35 kebal radar, padahal tidak ada pesawat yang benar-benar tak terdeteksi. Yang ada adalah kondisi di mana target terdeteksi sebentar, tidak konsisten, tidak bisa dikunci, dan tidak bisa dipandu rudal, dan itu sudah cukup untuk memenangkan perang. China mencoba menjawab hal ini dengan radar VHF seperti J-27 bukaan diafragma, radar over the horizon, serta jaringan sensor berlapis. Tujuannya hanya satu, mendeteksi pesawat siluman lebih awal. Namun masalahnya bukan terletak pada deteksi awal, melainkan pada ketahanan sistem terhadap peperangan elektronik. Radar besar memang bisa melihat jauh, tapi jejak elektromagnetiknya juga besar. Dan dalam peperangan elektronik, yang memiliki jejak paling jelas justru akan menjadi target pertama. Gangguan sinyal, penyalahgunaan sinyal, hingga serangan cyber bisa membuat radar yang tidak dilengkapi dengan perlindungan kontra penyerangan elektronik yang kuat menjadi lumpuh. Kasus radar China di Venezuela menjadi contoh nyata. Meskipun diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman, juga diklaim lumpuh saat menghadapi gangguan elektronik intensif. Ini bukan sekadar propaganda, melainkan pelajaran bahwa tanpa perlindungan perang elektronik tingkat tinggi, radar hanya kuat di atas kertas. Rusia punya pendekatan berbeda. Mereka tidak terlalu mengejar teknologi stealth ekstrem seperti Amerika, tapi sangat agresif dalam bidang peperangan elektronik. Sistem seperti Krasuha, Momans-BN, dan Divnomori difokuskan untuk mengacaukan radar, pesawat pengawasan dan kendali udara, GPS, serta sistem komunikasi lawan. Doktrin Rusia jelas, jika mata dan telinga musuh tidak berfungsi, platform canggih mereka akan menjadi tidak relevan. Dalam konflik Ukraina, kita melihat betapa brutalnya peperangan elektronik digunakan. GPS terganggu, drone jatuh, komunikasi kacau. Ini membuktikan satu hal, peperangan elektronik bukan sekadar teori, melainkan senjata yang aktif digunakan. China dan Rusia menyadari satu fakta penting, mereka tidak selalu bisa menandingi jumlah dan teknologi platform militer Amerika. Maka jawabannya bukan beradu jet tempur, tapi beradu penguasaan spektrum elektromagnetik. Ganggu data link F-35, tekan operasi satelit, acak sistem navigasi, dan paksa musuh bertarung dalam kondisi buta. Inilah konteks besar yang sering luput saat kita membahas pertahanan Indonesia. Indonesia bukan Amerika, bukan China, juga bukan Rusia. Namun Indonesia berada di jalur vital dunia Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur perdagangan Indo-Pasifik. Jika konflik besar terjadi, Indonesia tidak akan bisa bersifat netral secara teknis, karena spektrum elektromagnetik wilayah kita akan dilintasi, digunakan, dan diganggu. Bayangkan skenario sederhana, bukan perang darat atau invasi, tapi kondisi di mana radar terganggu, komunikasi TNI terganggu, navigasi militer melenceng, dan data tidak sinkron. Tanpa satu peluru pun, sistem pertahanan bisa lumpuh. Inilah mengapa Indonesia tidak boleh hanya fokus membeli jet tempur, kapal perang, atau radar baru. Tanpa dukungan elektronika peperangan, semua peralatan itu akan rawan menjadi target serangan EW. Modernisasi pertahanan harus fokus pada intelijen elektronik dan intelijen sinyal skala nasional, proteksi radar dari gangguan sinyal, data link yang tahan terhadap gangguan, integrasi sistem cyber dan perang elektronik, kemampuan untuk menyerang spektrum elektromagnetik lawan. Karena di era F-35, peperangan tidak dimenangkan oleh siapa yang paling dulu menembak, tapi oleh siapa yang lebih dulu menguasai informasi. Amerika unggul berkat ekosistem EW-nya. China mengejar dengan sensor berlapis dan integrasi cyber EW. Rusia fokus melumpuhkan sistem lawan. Jika Indonesia ingin bertahan di lingkungan strategis seperti ini, maka satu hal mutlak harus dilakukan, elektronika peperangan harus naik kelas dari peran pendukung menjadi senjata utama. Ini bukan soal ingin berperang, tapi soal tidak mau kalah sebelum perang bahkan dimulai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi. Menurut kamu, Indonesia harus fokus ke jet generasi kelima, atau justru bangun kekuatan elektronika peperangan dulu?